sebenarnya apa sih yang menyebabkan kok kita nggak percaya diri ketika bikin konten ataupun kita ketika promosi? Apa yang menyebabkannya dan apa sih solusi sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Oke, kita masuk ke question selanjutnya. Ada juga pertanyaan yang masuk kayak gini, kenapa kok nggak pede sih bikin konten buat jualan, bikin konten buat sosial media itu kok nggak pede? Nggak cuma dari si penanya ini aja, ternyata saya juga mengalami hal ini. Di awal-awal juga saya melakukan hal yang sama, saya mengalami hal yang sama, yaitu nggak pede bikin konten. Saya masih ngerasa ini, saya masih belum siapa-siapa dan masih belum cocok untuk bikin konten di sosial media, apalagi sharing konten tentang ada kaitannya dengan ilmu kayak gitu. Nah, saya juga menemukan quotes yang namanya nanti saya tampilkan di layar contoh quotesnya, yaitu kita untuk menebar kebaikan ataupun sesuatu hal yang positif, kita nggak perlu expert dulu. Kalau itu menurut teman-teman baik dan bermanfaat untuk orang lain, sudah sebarin aja. Oke, siapa tahu dengan postingan itu, dengan konten yang bermanfaat, konten yang solutif itu bisa membantu problem market ataupun audiens bisa terselesaikan. Karena tugas kita adalah berusaha menyebarluaskan kebaikan, memberikan suatu dampak baik untuk audiens ataupun untuk orang lain. Untuk masalah hasil ataupun tujuan penilaian bukan urusan kita, urusan yang ada di atas, kayak gitu ya. Nah, pada saat itu ketika saya overthinking, saya petakan nih. Karena overthinking yang saya alami itu saya petakan menjadi what if. Kalau misalnya konten saya nggak ada yang nonton gimana? Kalau misalnya orang nggak suka konten saya gimana? Kalau misalnya saya nggak berhasil menjual produk ini gimana? Itu semua saya tulis. Pokoknya sesuatu pemikiran yang menghambat saya untuk maju saya tulis, saya petakan. Nah, setelah itu solusinya adalah masuk ke yang kedua, yaitu mengubah what if menjadi as if. Kalau contohnya tadi, kalau misalnya orang nge-skip konten saya gimana ya? Saya ubah menjadi kalimat positif dan menjadi suatu semangat untuk saya agar saya bisa semangat lagi bikin konten. Kalau misalnya orang suka dan bisa mendapatkan solusi dari konten saya gimana ya? Selanjutnya, kalau tadi contoh yang negatif, kalau misalnya saya nggak berhasil menjual produk ini gimana ya? Solusinya saya ubah what if menjadi as if. Kalau misalnya produk ini berhasil saya jual dan orang merasa bermanfaat dan orang merasakan manfaatnya, itu gimana ya? Jadi saya mencoba untuk mengakali overthinking saya, menghentikan dan menghapus overthinking itu, mengganti overthinking dari yang negatif menjadi positif. Jadi pikiran saya adalah positive thinking terus. Itu yang saya lakukan. Nah, juga ketika kita bikin konten jualan, konten promosi, mungkin kita kadang minder sama produk kita sendiri, kita kadang minder sama konten promosi kita, takut orang nggak beli. Nah, ini juga quotes dari salah satu coach dari mentor, yaitu Kang Dewa Eka Prayoga, yaitu jualan adalah sebuah aktivitas membantu orang yang dibayar. Ya namanya juga kita jualan. Konteksnya adalah kita jualan, kita memberikan solusi kepada problem yang dialami market, terus kita mendapatkan komisinya dari sana. Beda lagi kalau yang namanya berbagi ataupun sedekah. Ya kita pure yang namanya berbagi, nggak mendapatkan bayaran kayak gitu ya. Nah, juga asal teman-teman tahu aja, kalau yang namanya setiap konten, setiap produk itu pasti ada jodohnya masing-masing. Tinggal gimana caranya teman-teman benar-benar riset yang dibutuhkan market itu apa, yang diinginkan market itu apa, terus kontennya juga ataupun produk jualannya ini relate dengan market. Ntar teman-teman tinggal melakukan yang namanya aktivitas sofa marwah, keliling-keliling, berusaha cari tahu ini konten ini sampai nemu marketnya, ntar pasti juga ketemu jodohnya. Kayak gitu ya. Jadi itu yang saya lakukan ketika saya merasa kurang percaya diri ketika bikin konten di sosial media. Itu tadi saya merubah overthinking yang negatif jadi hal yang positif, itu jadi penyemangat saya. Yang selanjutnya saya juga fokus ketika berjualan adalah benar-benar nih, oh iya, saya berjualan ini tuh tujuannya adalah produk ini tuh membantu menyelesaikan problem market. Ya udah saya lakukan aja. Saya tetap percaya diri. Enggak
memikirkan yang namanya negative thinking itu tadi. Yang terakhir juga saya yakin kalau setiap produk itu pasti ada jodohnya. Nah, semoga pertanyaan ini bisa terjawab dan bisa memberikan insight baru buat teman-teman semua. Kalau misalnya ada ingin yang ditanyakan lagi, bisa langsung kunjungi sosial media saya atau bisa langsung join di komunitas Content Attackers Community. Bisa langsung tanya-tanya di sana. Nanti saya bersama member lain, bersama tim akan membantu untuk menyelesaikan problem dan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, sampai jumpa di next video.